Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Panembahan Dokter Mistik. Gedung perkantoran, gedung sekolah, rumah sakit terkadang menjadi tempat yang cukup sering ditinggali oleh makhluk bangsa jin. Terkadang jin-jin tersebut menunjukkan eksistensinya dengan keusilan, bisa jadi merasuk ke dalam tubuh manusia yang ia sukai atau yang ingin diusili, sehingga menjadi kesurupan. Seperti halnya kisah mistis kesurupan, cerita dari Hendro. Selamat mendengarkan. Ini bukan pengalaman saya sih, tapi saya berhadapan dengan mereka yang kesurupan. Pertama, anak magang di kantor dulu. Yang kedua, justru istri saya sendiri. Kejadian pertama itu saat di kantor, tiba-tiba heboh. Ada anak magang yang kesurupan katanya. Bukan satu orang, tapi ada 3-4 orang gitu deh. Jadi pada berkumpul dan saya diminta untuk menolong. Wah, seumur-umur belum pernah saya menangani orang kesurupan. Ada banyak orang berusaha untuk membantu, tapi gak ada reaksi. Akhirnya kerumunan mulai sepi dan tinggallah beberapa orang saja. Saya disuruh membantu, padahal saya nggak bisa jawab saya. Tapi mereka yakin, lo kan sering punya pengalaman mistis. Apa hubungannya, pikir aneh. Akhirnya tinggal saya dan ada ibu-ibu dharma wanita yang dianggap mampu menangani. Dan ada dari pegawai yang pemuka agama lainnya. Saat itu yang saya tahu ya pegang pergelangan tangannya sambil berusaha terhubung ke cahaya ilahi. Yang lain juga pada heboh dengan metodenya masing-masing. Pergelangan tangan anak magang yang saya pegang mulai dia merasa kepanasan. Panas, panas, katanya. Lepasin, lepasin. Lalu saya ajak bicara. Kamu dari mana? Dari Aceh, jawabnya. Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini? Saya kesepian soalnya, butuh teman. Bohong, saya jawab. Kenapa kamu bisa ada di sini? Saya nggak tahu saya harus kemana. Akhirnya saya lihat dia. Saya suka dia. Kenapa kamu nggak kembali ke asalmu? Saya nggak tahu harus kemana. Saya bingung. Kembali ke Tuhanmu. Kembali ke Tuhanmu, saya jawab. Saya nggak tahu siapa Tuhan saya. Saya nggak pernah nyembah Tuhan. Saya dulu nggak religius. Agama saya BXXS. Kami nggak diajarkan menyembah Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Sedari kecil juga saya nggak pernah diajari orang tua saya menyembah Tuhan. Lalu saya bingung sendiri. Tak berapa lama anak tersebut mulai siuman setelah menjelang sore. Keesokan harinya datanglah temannya kemarin heboh mau bantu, tapi nggak mempan. Katanya mereka itu sebenarnya berpura-pura stres karena nilai magang mereka terancam jelek. Entah benar apa tidak sih, tapi kesurupan mereka nggak ya terlalu horor gitu, karena saya masih bisa santai menanyai salah satu dari mereka.
Yang kedua, di mana saya juga bingung, kaget dan gak percaya. Ceritanya, istri saya masuk rawat inap di rumah sakit karena sakitnya yang secara medis agak aneh sebenarnya. Sudah hampir 5 bulan beliau sakit yang gak jelas. Diawali dengan sakit lambung, mual muntah, gak bisa makan, sampai badannya kurus kering. Tapi diperiksa lambungnya bagus, gak ada masalah. Meski gejalanya mirip orang sakit lambung, setelah beberapa kali dengan kasus gejala lambung, tiba-tiba muncul gejala aneh lagi, mirip orang kena serangan stroke. Bicara cadel, nggak nyambung, nggak fokus, sempat ngeblank, nggak bisa atau susah jalan. Fisik drop, masuk rumah sakit lagi dengan gejala stroke. Setelah mulai pemulihan dan fisioterapi, tiba-tiba seperti orang lumpuh layu, gak bisa jalan lagi. Mulai dari awal, tapi kali ini lebih parah. Meracau gak jelas, mata kosong dan ngeblank. Akhirnya masuk rumah sakit lagi. Banyak tindakan dan pengujian juga, dari EKG, fungsi jinda, fungsi ginjal, lambung, terapi saraf, cek darah, dan lain-lain. Para dokter juga kebingungan. Itu masih ada beberapa kali lagi keluar masuk rumah sakit dengan gejala berulang. Elektrolit darah rendah, kalsium tinggi. Di tahap terakhir muncul memar membiru dari kecil, lama-lama meluas. Rasanya gatal, perih, nyeri, karena mungkin nggak tahu efeknya. Beberapa cairan dan olesan diberikan. Berdampak makin parah dan kemungkinan infeksi. Lama-lama setelah beberapa minggu, memarnya mulai ada yang membusuk, koreng tapi basah, berair, dan berwarna kehitaman. Lama-lama muncul nanah di bagian tepinya. Saya nggak akan banyak cerita karena itu juga ada unsur non medisnya. Nanti akan saya ceritakan di pertanyaan terkait. Nah, saat terakhir kali masuk rumah sakit ini, istri kesakitan sekali. Nyeri dari boroknya tadi, diduga vasikuler, ada radang di pembuluh darah. Sampai halu bisa melihat lagi. Ada beberapa kejadian tiba-tiba istri bisa melihat secara gaib. Padahal aslinya nggak bisa. Katanya ada benang emas yang mengelilingi dia. Ada sosok rambut panjang celana kain di depan benang emas itu, tapi nggak bisa masuk. Malam tadi katanya yang benang emasnya nggak ada lagi, hanya sedikit. Ada kristal hijau yang muncul bersinar katanya. Baru kemudian dikasih pereda nyerinya lagi sama dokternya. Agak susah diberi pereda nyerinya karena kata dokternya bisa berakibat ke lambung. Malam itu serangan nyerinya luar biasa, sampai badannya lemas, pucat, dingin. Kurang lebih jam 1 malam atau pagi hingga setengah 3. Saya kaget dan bingung saat matanya ngeblank kosong menatap mata saya lama. Bahkan bola matanya berputar-putar. Tapi anehnya bola matanya sempat memipih panjang, bukan bulat seperti biasanya mata manusia. Saya suruh istighfar. Kadang saya tutup matanya biar segera sadar. Lalu beliau sadar lagi. Ada beberapa kali dia seperti berwasiat, kalau aku nggak ada, jaga anak-anak, jangan tinggalkan mereka.
Fisiknya makin lemah karena tadi malam itu serangan nyerinya makin intens. Saya yang bingung, saya baca apa yang saya ingat. Bahkan saya bingung harus baca apa. Saya baca ayat kursi, saya putarin surat Ruqyah, dia ngenyek. Apaan nih panjang-panjang? Kalau dia mulai takut, bacaan saya kencangin dan saya yakini. Dia berpaling. Kadang dibaca ayat tentang Sulaiman alaihissalam, dia berpaling. Tapi ada beberapa baca surat kursi dia malah tertawa. Ngapain dua-dua dibaca? Maksudnya sambil video Ruqyah diputar. Saya juga baca ayat kursi. Saya harus dengar yang mana? Jawabnya. Lalu saya ganti channel Ruqyah lain yang lebih powerful. Baru dia mulai kesakitan di bagian belakang punggung, pantat. Sakit, sudah. Lalu saya yakinin dan sadarkan dia. Lawan, itu dia yang kesakitan. Tapi aku juga sakit katanya. Lawan, yang sakit itu dia. Ada 2 kali dia berkata tentang suatu hal seolah-olah mengingatkan saya. Dia diam, ada suatu kali dia tersenyum menyeringai. Tak semudah itu. Lalu tertawa. Sampai saya putarin terus channel Ruqyah tadi. Lama-lama dia diam tenang. Mulai melawan. Pergi kamu, kata istri. Ada momen dia menangis. Memanggil-manggil almarhum ayahnya, tantenya, kakaknya. Emang sepertinya ada beberapa aktivitas gaib juga di luar kamar rumah sakit itu. Kadang ada yang ngetuk-ngetuk jendela. Sepertinya memang banyak juga makhluknya. Mereka mengganggu karena wadah kebatinan istri sudah agak terbuka. Karena ada kejadian mistis sebelumnya. Saya ingatkan untuk terus berzikir dan berdoa. Kondisi beliau yang lagi lemah ditambah wadah kebatinnya mulai terbuka. Jadilah ia diganggu makhluk gaib di rumah sakit tersebut. Atau mereka cuma mau bicara sesuatu. Inilah pengalaman kaget saya menghadapi orang terdekat sendiri yang kerasukan. Di awalnya tentu kaget, apalagi ditatap lama dengan tatapan mata seperti bukan dia. Para pendengar sahabat Satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah horor dari Hendro, pria pengalamannya melihat orang-orang kesurupan, jin, dan ikut membantu proses mengeluarkan jin dari tubuh orang yang kesurupan. Dan yang kesurupan itu adalah istrinya sendiri. Dan untungnya jin tersebut berhasil diusir. Saran saya, berhati-hati terhadap orang yang mudah peka terhadap sesuatu yang mistis. Biasanya mudah kesurupan. Jika dalam keadaan melamun, pikiran kosong, linglung. Berbanyak zikir bagi muslim. Dan berbanyak berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Ke